warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Bu Guru harap kalian tetap dalam keadaan yang sehat, semangat, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, alhamdulillah kita dipertemukan kembali pada hari ini di pembelajaran tematik tema 2 tentang selalu menghemat energi, subtema 2 manfaat energi. Nah, perlu kita ingat sebelumnya bahwa di kelas 3 kemarin kita sudah pernah membahas atau mempelajari tentang bagaimana cara menghemat energi listrik. Yang pertama. Yang kedua, kita juga pernah mempelajari tentang perubahan berbagai macam bentuk energi, dari energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya apa aja? Dari energi kimia menjadi energi gerak, contohnya apa aja? Pernah kita pelajari di kelas 3 kemarin. Selain itu, kita juga pernah mempelajari tentang poster. Bahkan, pernah kemarin kita sudah praktek membuat poster, yaitu poster tentang cara melestarikan bumi kita ini. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, pembahasan kita di tema 2 ini, marilah kita bersama-sama menyaksikan video berikut ini. Tema 2, subtema 2, manfaat energi. Kelas 4 SDIT Cendekia. Penggunaan energi listrik. Nah, perlu diketahui bahwa energi listrik banyak digunakan di lingkungan rumah, sekolah, maupun di kantor. Nah, berikut beberapa contoh alat elektronik yang menggunakan energi listrik. Di antaranya ada setrika, TV, mixer, kulkas, kipas angin, rice cooker, dan lain sebagainya. Nah, di sini Bu Guru harap kalian bisa menyebutkan contoh-contoh lain alat elektronik yang menggunakan energi listrik selain contoh yang sudah diberikan di video ini. Misalnya masih ada mobil listrik, masih ada magic chair, dan lain sebagainya. Perubahan bentuk energi. Energi bersifat kekal. Artinya apa? Artinya yaitu energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Nah, kita mengulang lagi materi yang pernah kita pelajari di kelas 3 kemarin, yaitu contoh perubahan bentuk energi. Yang pertama, ada energi listrik menjadi energi panas. Contohnya pada magic chair, setrika, dan lain-lain. Yang kedua, perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya pada tape recorder, speaker, radio, bel, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu perubahan energi listrik menjadi energi cahaya, yaitu pada lampu ataupun bolam. Yang keempat, ada perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Itu terdapat pada kipas angin, mixer, blender, mobil listrik, dan lain sebagainya. Yang kelima, ada perubahan bentuk energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi, yaitu terdapat pada TV. Yang keenam, ada perubahan bentuk energi kimia menjadi energi gerak, yaitu pada makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Selanjutnya, perubahan energi kimia menjadi energi cahaya, yaitu terdapat pada lilin yang kita bakar. Yang kedelapan, ada perubahan energi kimia menjadi energi panas, yaitu terdapat pada kompor gas dan atau kompor minyak tanah. Selanjutnya, nomor 9 yaitu
perubahan energi gerak menjadi energi cahaya, yaitu roda yang saling bergesekan akan menghasilkan energi panas. Selanjutnya, energi panas tersebut bisa digunakan untuk menghidupkan mesin. Biasanya ini terdapat di pabrik-pabrik tradisional. Yang ke-10, perubahan energi cahaya menjadi energi kimia pada fotosintesis tumbuhan hijau. Nah, sekarang kita akan mempelajari petunjuk bagaimana menggunakan alat elektronik yang menggunakan energi listrik. Di sini sebagai contoh adalah setrika. Petunjuk penggunaan setrika. Yang pertama, tancapkan ujung kabel pada saklar atau stop kontak. Selanjutnya, tunggu beberapa saat hingga setrika panas. Yang ketiga, kita mulai menyetrika baju hingga baju terlihat halus. Nah, yang keempat, hati-hati, jangan sampai tubuh kita terkena atau tersenggol oleh panasnya setrika, karena itu dapat menimbulkan luka bakar. Dan yang terakhir, jika kita sudah selesai menyetrika bajunya, cabut kabel dari stop kontak. Nah, selanjutnya sebagai tugas yaitu mengerjakan LKS tema 2 halaman 29, yaitu petunjuk menggunakan blender. Selanjutnya, kita akan mempelajari sumber daya alam yang ada di Indonesia. Di sini kita akan mempelajari sumber daya tumbuhan dan pemanfaatannya. Yang pertama, pemanfaatan sumber daya alam tumbuhan di bidang makanan dan minuman. Contohnya ada buah-buahan, biji-bijian, sayuran, teh, kopi, tebu, kelapa, dan lain-lain. Yang kedua, pemanfaatan sumber daya alam tumbuhan sebagai bahan material bangunan. Sebagai contoh ada pohon jati, pohon sengon, dan lain-lain. Dan yang ketiga, pemanfaatan sumber daya alam tumbuhan sebagai bahan baku industri. Contohnya ada kapas untuk pembuatan pakaian. Yang kedua ada pohon karet. Yang dimanfaatkan adalah getahnya, yaitu untuk membuat ban, sandal, sepatu, dan lain-lain. Yang terakhir, pemanfaatan sumber daya alam tumbuhan sebagai bahan obat-obatan herbal. Sebagai contoh ada jahe, kunyit, mahkota dewa, sirih, lidah buaya, mengkudu, dan lain-lain. Tahukah kamu kertas? Di sini siapa yang gak pernah melihat kertas? Nah, tentunya kita sebagai anak didik atau siswa, hampir setiap hari kita sering berhadapan dengan kertas. Perlu diketahui bahwa kertas itu terbuat dari bahan baku utama, yaitu batang pohon yang sudah berusia 5 tahun dengan proses pembuatan yang cukup panjang. Nah, di sini proses pembuatan kertas. Yang pertama, kayu ditebang, lalu dipotong-potong atau disebut dengan log. Lalu log tersebut disimpan dalam penampungan selama beberapa bulan. Yang kedua, kulit kayu dari log tersebut dikupas dengan menggunakan mesin. Dan yang ketiga, kayu yang sudah kita kupas tadi dipotong-potong lagi menjadi ukuran yang lebih kecil atau disebut dengan chip. Yang keempat, chip lalu dimasak untuk memisahkan antara serat kayu dan lignin yang akan menghasilkan bubur kertas atau pulp. Nah, yang kelima, pulp akan dicetak dan dikeringkan. Nah, di sini kita sebagai warga Indonesia yang baik perlu untuk melestarikan sumber daya alam. Salah satunya adalah dengan cara menghemat kertas. Di sini disajikan beberapa cara menghemat kertas. Yang pertama ada mengurangi penggunaan kertas. Yang kedua,
menulis pada kedua sisi halaman kertas. Jadi pada saat menulis tidak boleh itu dilompat-lompati. Yang ketiga, mengumpulkan kertas bekas untuk didaur ulang, untuk diolah kembali menjadi kertas yang baru. Dan yang keempat, menggunakan tempat makan atau piring daripada kertas untuk membungkus makanan. Nah, tahukah kamu bahwa tubuh manusia itu mengandung banyak air? Sekitar hampir 80% dari tubuh kita itu adalah air, sehingga mudah terkena sengatan arus listrik. Nah, meskipun listrik itu merupakan energi yang aman, namun bisa sangat berbahaya jika dalam penggunaannya tidak sesuai aturan atau sembarangan. Bahkan bisa menimbulkan bahaya yang sangat fatal, yaitu adalah kematian jika kita sampai tersengat arus listrik dengan tegangan yang cukup tinggi. Nah, berikut beberapa aturan dalam pemakaian listrik. Yang pertama, jangan menumpuk steker pada satu stop kontak. Yang kedua, jangan meletakkan alat elektronik di dekat air, karena itu akan mudah sekali tersengat listrik. Yang ketiga, jauhi sumber listrik seperti stop kontak maupun kabel. Yang keempat, gunakan alat listrik sesuai dengan petunjuk yang benar. Yang kelima, ketika memencet saklar, usahakan tangan kita dalam keadaan kering. Yang keenam, jangan menggunakan kabel yang sudah mengelupas atau rusak. Dan yang terakhir, jangan bermain di dekat gardu listrik. Tahukah kamu poster? Di kelas 3 kemarin kita sudah membahas tentang poster, baik ciri-cirinya, tujuannya, maupun bentuknya. Bahkan kita sudah pernah praktek. Nah, di sini kita ulang kembali. Poster adalah alat publikasi yang berupa gambar atau teks atau gabungan dari keduanya, yaitu gambar dan teks yang ditempel di dinding atau di tempat umum. Tujuan poster. Jadi poster itu dibuat harus memiliki tujuan yang jelas. Yang pertama, mengumumkan suatu acara. Yang kedua, mempromosikan layanan atau jasa. Yang ketiga, menjual produk. Poster ini bersifat komersial. 4. Membentuk sikap atau pandangan. Di sini poster bertemakan pendidikan. Ciri-ciri poster yang baik. Yang pertama, bentuknya sederhana. Yang kedua, menyajikan satu ide atau satu tujuan pokok. Yang ketiga, berwarna. Yang keempat, tulisan jelas. Dan yang kelima, motif dan desain bervariasi. Contoh-contoh poster. Di sini kami menyediakan beberapa contoh poster, di antaranya ada. Nah, yang pertama ini merupakan poster yang berisikan motivasi agar anak rajin belajar. Ini merupakan poster layanan masyarakat. Yang kedua, poster ini bersifat komersial, yaitu mengiklankan suatu produk untuk dijual. Yang ketiga, ini sama dengan poster yang pertama, yaitu merupakan poster layanan masyarakat untuk menghimbau agar kita hemat energi. Nah, yang keempat, merupakan poster yang bertemakan pendidikan, yaitu untuk membentuk karakter anak bangsa agar senantiasa semangat belajar dan terus berkarya. Nah, yang kelima, ini merupakan poster layanan masyarakat agar kita senantiasa hidup bersih. Nah, sekarang sebagai tugasnya di rumah, yang pertama yaitu membaca teks batu bara dan manfaatnya pada LKS halaman 43 dan mengerjakan soal poin B dan poin C LKS halaman 44. Yang kedua, mengerjakan soal evaluasi 2
LKS halaman 47 sampai dengan 48. Alhamdulillah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini, yaitu pembahasan tentang selalu berhemat energi. Nah, sesuai dengan tugas yang sudah diinstruksikan di dalam video tadi, yaitu membuat kalimat petunjuk menggunakan alat elektronik. Nah, di situ sudah diinstruksikan mengerjakan LKS halaman 29. Nah, nanti di kolom ini, petunjuk penggunaan ini kalian isi dengan Blender. Yang tugas berikutnya yaitu membaca LKS halaman 43, yaitu tentang teks batubara dan manfaatnya. Berikutnya mengerjakan soal-soal halaman 44, yaitu poin B dan poin C. Nah, untuk tugas yang terakhir yaitu mengerjakan soal evaluasi 2 yang ada di subtema 2 ini. Yaitu poin A ada di halaman 47 dan poin B ada di halaman 48. Nah, cukup sekian. Bu Guru sudahi, akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.